Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triska Nulatifah dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Systematic Literature Review, Identifikasi Kemampuan Literasi Matematis Siswa pada Pembelajaran Matematika. Yang pertama ada pendahuluan. Pendidikan abad 21 mendorong siswa untuk memiliki kemampuan memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau yang biasa disebut dengan permasalahan kontekstual. Nah, untuk pemecahan permasalahan matematika yang kontekstual tersebut membutuhkan suatu kemampuan matematis berupa kemampuan literasi matematika. Kemampuan literasi matematika menjadi suatu hal yang penting bagi siswa karena dapat membantu siswa untuk berpikir sistematis, mampu menggunakan pikirannya untuk menyelesaikan dan juga memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat membuat siswa lebih siap untuk menghadapi tantangan kehidupan yang ada di masa yang akan datang. Namun, pentingnya kemampuan literasi matematika ini ternyata belum didukung dengan hasil PISA yang dimiliki oleh siswa di Indonesia, di mana berdasarkan hasil PISA tahun 2018 menunjukkan bahwa kemampuan literasi matematika siswa di Indonesia masih menduduki peringkat 72 dari 78 negara. Hasil ini tentu menunjukkan bahwa pendidikan matematika di Indonesia masih belum mampu menuntaskan masalah literasi matematika siswa. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam pembelajaran, baik itu dari model pembelajaran maupun media pembelajaran yang digunakan. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui model pembelajaran dan media pembelajaran yang dipilih dalam artikel terkait kemampuan literasi matematis siswa dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Tujuan yang kedua, mengetahui tren penelitian terkait dengan kemampuan literasi matematis siswa pada tahun 2018 hingga tahun 2023. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review atau SLR dengan mengacu langkah-langkah SLR menurut Riandini 2019 yang meliputi research question, search process, inclusion criteria, quality assessment, data collection, data analysis, dan deviation from protocol. Untuk langkah penelitian, langkah pertama yaitu research question atau pertanyaan penelitian. Di sini peneliti menentukan pertanyaan penelitian dan ada dua pertanyaan penelitian yang dipilih oleh peneliti, yaitu yang pertama, apa saja model pembelajaran dan media pembelajaran yang dipilih dalam artikel terkait kemampuan literasi matematis siswa dari tahun 2018 hingga tahun 2023, dan research question kedua, bagaimana tren penelitian terkait dengan kemampuan literasi matematis siswa pada tahun 2018 hingga tahun 2023. Langkah kedua, search process atau proses pencarian, yaitu mencari data yang relevan untuk menjawab research question. Pencarian artikel ini menggunakan bantuan Profesor Paris. Dan langkah yang ketiga yaitu inclusion and exclusion kriteria, di mana peneliti menentukan kriteria inklusi dan juga eksklusi, dan untuk kriteria inklusi dapat dilihat pada layar. Langkah yang keempat yaitu quality assessment atau kualitas penilaian, yaitu literatur yang telah ditemukan tadi dievaluasi berdasarkan pertanyaan kriteria pada penilaian kualitas yang telah ditetapkan pada langkah ketiga tadi. Kemudian langkah kelima yaitu data collecting, data-data penelitian yang sudah ada kemudian dikumpulkan. Dan langkah keenam yaitu data analisis, menganalisis data untuk menunjukkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Dan langkah ketujuh, deviation from protocol, yaitu memperhalus padanan kata sesuai kata kunci pencarian di database. Untuk hasil pembahasan, setelah peneliti melakukan pencarian dan juga penyaringan, diperoleh 28 literatur yang digunakan di dalam penelitian ini, di mana dari 28 literatur tersebut, ada 16 literatur terkait model pembelajaran,
dan juga 12 literatur terkait dengan media pembelajaran. Jawaban untuk research question pertama, di mana research question-nya yaitu apa saja model pembelajaran dan media pembelajaran yang dipilih dalam artikel terkait kemampuan literasi matematis siswa dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Yang pertama untuk model pembelajaran. Nah, dari hasil identifikasi 16 artikel atau literatur terkait dengan model pembelajaran untuk kemampuan literasi matematik siswa dari tahun 2018 hingga tahun 2023, hasilnya dapat dilihat pada gambar 1 yang ada di layar. Gambar 1 ini memberikan gambaran bahwa ada berbagai model yang dipilih penelitian terkait kemampuan literasi matematis siswa dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Nah, dari gambar 1 ini dapat ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran problem-based learning menjadi model pembelajaran yang paling banyak dipilih atau digunakan dalam penelitian terkait kemampuan literasi matematis siswa dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk penjelasannya, penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas et al. Tahun 2019 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan literasi matematis siswa setelah menggunakan PBL. Penelitian yang dilakukan oleh Astuti 2018 juga memperoleh hasil rata-rata kemampuan literasi matematis siswa yang mengikuti PBL lebih baik daripada siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Nah, mengapa PBL dapat meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa? Hal ini terjadi karena tahapan-tahapan yang terdapat di dalam PBL. Hal ini juga didukung dengan penelitian Astuti tahun 2018, di mana pada tahap awal PBL, guru tidak menjelaskan materi yang akan disampaikan, akan tetapi guru menyajikan suatu permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian guru mengorganisasikan siswa ke dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan kemudian guru membimbing penyelidikan baik secara individu maupun kelompok. Dalam diskusi ini, guru hanya bertugas sebagai fasilitator, di mana guru mengarahkan siswa untuk mencari referensi dan juga sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, dari banyaknya informasi yang didapat, tentu siswa harus mengetahui dan juga memilih konsep-konsep mana yang digunakan atau konsep-konsep mana yang sesuai yang untuk digunakan dalam penyelesaian permasalahan yang disajikan. Nah, pada tahap ini, secara tidak langsung siswa telah melatih kemampuan literasinya karena proses ini berkaitan dengan kemampuan menggunakan konsep matematis untuk memecahkan masalah dan melaksanakan perhitungan berdasarkan aturan tertentu. Nah, kemudian siswa menuliskan hasil jawabannya dan juga menuliskan sesuai dengan hasil diskusi. Kemudian siswa menyajikan hasil diskusinya dengan mempresentasikan di depan kelas dan juga kelompok lain menanggapi. Dan kemudian yang terakhir menganalisis dan juga mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian terkait dengan media pembelajaran. Nah, dari hasil identifikasi 12 artikel atau literatur terkait dengan media pembelajaran, diperoleh hasil seperti pada gambar 2, di mana terdapat berbagai media pembelajaran yang digunakan atau dipilih dalam penelitian terkait kemampuan literasi matematis siswa dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Dan dari gambar 2 dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran yang paling banyak dipilih dalam penelitian terkait kemampuan literasi matematis siswa dari tahun 2018 hingga tahun 2023 adalah e-modul, di mana ada 3 penelitian yang menggunakan e-modul ini. Untuk pembahasannya, menurut Solihuddin, JH tahun 2018, dari hasil observasi kepada siswa, menunjukkan bahwa media yang dibutuhkan oleh siswa yaitu media yang mudah digunakan, mudah diakses, serta dapat mempermudah siswa untuk memahami pembelajaran. Dan media pembelajaran yang mudah digunakan dalam pembelajaran matematika salah satunya adalah modul elektronik atau e-modul. Penelitian yang dilakukan oleh Sgiani et al. 2022
juga diperoleh hasil angkat respon siswa dan juga guru pada modul literasi yang matematis yang telah dikembangkan, menunjukkan bahwa pengembangan modul tersebut dapat digunakan bermanfaat serta mudah digunakan untuk kegiatan pembelajaran matematika dan juga untuk meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa. Kemudian masuk ke research question kedua, yaitu bagaimana tren penelitian terkait dengan kemampuan literasi matematis siswa pada tahun 2018 hingga tahun 2023. Ada dua aspek. Yang pertama mengenai jenjang pendidikan dan yang kedua tentang demografi. Yang pertama jenjang pendidikan, ada 3 klasifikasi yang dilakukan oleh peneliti, yaitu yang pertama SD, yang kedua SMP atau MTS, dan yang ketiga SMA atau SMA atau SMK atau SMA. Nah, dari gambar 3 dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian terkait kemampuan literasi matematis siswa pada tahun 2018 hingga tahun 2023 paling banyak dilakukan pada jenjang pendidikan SMP atau MTS, yaitu sebanyak 50%. Kemudian mengenai demografi, di mana peneliti membagi menjadi 6 klasifikasi, ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan juga Papua. Dan dari gambar 4, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian terkait kemampuan literasi matematis siswa pada tahun 2018 hingga tahun 2023 banyak dilakukan di Pulau Jawa, yaitu ada 20 penelitian yang dilakukan di Pulau Jawa. Kemudian ada kesimpulan. Nah, dari hasil identifikasi, telaah dan juga review 28 artikel yang dipilih, dapat diperoleh kesimpulan bahwa metode pembelajaran yang cenderung digunakan untuk penelitian kemampuan literasi matematis siswa adalah PBL atau problem based learning, dan media yang banyak digunakan untuk meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa yaitu ada e-modul. Penelitian terkait kemampuan literasi matematis didominasi dilakukan pada jenjang pendidikan SMP atau MTS dan banyak dilakukan di Pulau Jawa. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penelitian terkait kemampuan literasi matematis masih relevan untuk dilaksanakan pada tahun-tahun selanjutnya, mengingat masih ada pula besar lainnya yang dapat dijadikan tempat penelitian dan juga jenjang pendidikan lainnya untuk diteliti lebih mendalam. Mungkin itu presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.